Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Hei, apakah kalian sudah dengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Ya, Benar itu. Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 17, Jakarta, pukul 20.00 WIB. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vakum of power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Mikana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pukul 22.00 WIB. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Iya, ada apa ya? Apakah Bung Karno ada? Oh, Bapak ada? Sebentar ya, saya pengkol dulu. Silahkan masuk. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Serilah aku bojok itu sekarang. Dan potong leherku malam ini juga. Kalian tidak perlu menunggu esok hari. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah dari sekutu. Mereka tidak memiliki kekuasaan di negeri ini. Kenapa harus menunggu? Rakyat sudah menderita dengan penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Dan belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak berkuasa kembali di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah harus menunggu jadi Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit untuk memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Kekuatan segelintir itu tak akan mampu mengalahkan armada Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana kekuatan dia yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu itu menyamarkan wanita dan anak-anak? Jika terjadi pertumpahan darah, bagaimana cara untuk mempertahankan kemerdekaan ini? Coba kau bayangkan, bagaimana cara kita untuk mempertahankan kekuatan kita sendiri? Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan sekarang, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu rakyat kita selama ini, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar.
Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semua dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, saat ini kita harus menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali untuk menguasai negeri ini. Untuk masalah kemerdekaan, kita bisa bahas pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.00 WIB, kediaman Soekarno. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8.00 pagi. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang dan aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta dan aku akan menjamin kemerdekaan kalian esoknya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya pada aku, nak? Baiklah, saya akan memberitahukan tempatnya di Rengas Dengklok. Tenang, Bung. Bawa kami kemari. Tunggu sebentar. Iya, ngapain kalian? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibahas dalam sidang PPKI? Memang benar adanya. Tetapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu jadi dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila janji Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu? Bung, kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang, saudara sekalian. Tidak perlu ada perdebatan. Mari bicarakan dengan kepala dingin, oke? Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang perlu mempertimbangkannya semua dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu akan kita temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 WIB,
rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi pihak Jepang tak akan mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide, bagaimana kita meminjam rumah Laksmana Jepang, Laksmana Maeda. Maaf, ada apa ya? Maaf, apakah Laksamana Maeda ada? Sebentar, saya panggilkan Bapak dulu. Ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu silakan masuk. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4.00 WIB, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Oh, memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian punya pendapat tentang masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Coba kau ketik teks proklamasi ini, jagalah teks ini dengan baik. Baik, Bobi. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba, mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya, semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya, Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah Bu, kita akan melaksanakan upacara bendera merah putih yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Oh iya, ya ampun. Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjahit bendera? Tapi, Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tidak masalah Bu, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Dan Ibu punya ide.
Bagaimana kita namakan benderanya menjadi Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus ya. Bendera pusaka, sangsaka, dan warna merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak persiapkan nak menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Hos Cokro Aminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tamrami, dan lain-lain. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.